Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Sari Makfiroh dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang filsafat. Adapun materi-materinya yaitu 1. Dasar-dasar filsafat, 2. Hubungan filsafat, ilmu dan agama, 3. Sejarah awal perkembangan filsafat, 4. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, 5. Mengenal filsafat klasik, 6. Mengenal filsafat Islam. Langsung saja ke materi dasar-dasar filsafat. Pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo, cinta, dan sophia, kebijaksanaan, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah upaya manusia untuk memahami dunia, kehidupan, dan dirinya secara rasional dan mendalam. Nah, filsafat mempunyai ciri-ciri yang membedakan pemikiran filsafatnya. Adapun ciri filsafat yaitu 1. Rasional. Filsafat menggunakan logika dan akal. Filsafat tidak asal-asalan tetapi berpikir secara sistematis. 2. Mendasar. Filsafat tidak juga membahas hal yang terlihat saja, tetapi masuk ke inti persoalan. 3. Universal. Filsafat juga tidak fokus ke persoalan satu saja, akan tetapi fokus ada keseluruhan kehidupan. 4. Spekulatif. Kadang filsafat berani bertanya tentang hal-hal yang belum jelas jawabannya, seperti mengapa kita ada. 5. Kritis. Filsafat selalu mempertanyakan tentang satu hal. Filsafat tidak mudah menerima sesuatu tanpa diuji. Objek filsafat. Objek filsafat merujuk pada bidang-bidang kajian atau topik-topik utama yang menjadi fokus pemikiran dan diskusi dalam filsafat. Filsafat sebagai disiplin ilmu berusaha memahami berbagai aspek fundamental kehidupan, realitas, pengetahuan, dan nilai melalui metode analitis dan kritis. Berikut adalah beberapa objek filsafat utama. A. Metafisika. Definisinya yaitu studi tentang hakikat realitas dan eksistensi. B. Epistemologi. Definisinya yaitu studi tentang pengetahuan dan bagaimana kita memperoleh serta memvalidasi. C. Etika. Definisinya studi tentang nilai moral, kebaikan, dan kewajiban. D. Logika. Definisinya studi tentang prinsip-prinsip valid berpikir dan argumen. E. Estetika. Definisinya studi tentang seni, keindahan, dan pengalaman estetis. F. Filsafat politik. Definisinya studi tentang pemerintahan, kekuasaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Adapun tujuan filsafat adalah untuk memahami secara mendalam berbagai aspek kehidupan, realitas, dan keberadaan, serta memberikan landasan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Berikut adalah beberapa tujuan utama filsafat. 1. Mencari kebenaran dan pengetahuan. Filsafat bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang realitas, eksistensi, dan pengetahuan. Contohnya, apa itu kebenaran? Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? 2. Memahami hakikat realitas dan keberadaan. Filsafat berusaha menggali hakikat realitas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Contohnya, apakah dunia ini nyata? Apa makna dari kehidupan? 3. Membangun kerangka berpikir kritis dan logis. Filsafat mengajarkan cara berpikir yang terstruktur, sistematis, dan bebas dari prasangka. Contohnya, bagaimana kita membedakan argumen yang valid dari yang tidak valid? 4. Menemukan nilai-nilai hidup. Filsafat membantu individu memahami dan mengevaluasi nilai-nilai moral, etika, dan estetika. Contohnya, apa yang membuat hidup bernilai? Apa itu keadilan?
5. Membantu memecahkan masalah fundamental. Filsafat memberikan alat untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak mudah dijawab melalui pendekatan praktis atau ilmiah. Contohnya, apakah manusia memiliki kehendak bebas? 6. Memandu tindakan manusia. Melalui etika, filsafat memberikan pedoman untuk menentukan tindakan yang benar dan adil dalam kehidupan. Contohnya, bagaimana saya harus bertindak dalam situasi sulit? 7. Mengembangkan pemahaman holistik. Filsafat mendorong pemahaman menyeluruh tentang dunia dan hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Contohnya, bagaimana ilmu, seni, dan agama saling melengkapi dalam memahami kehidupan. 8. Mengatasi kebingungan eksistensial. Filsafat membantu individu menghadapi kebingungan atau krisis makna dalam hidup. Contohnya, mengapa saya ada di dunia ini? Apa tujuan hidup saya? 9. Membangun dialog antar budaya dan peradaban. Dengan filsafat, manusia dapat mencari titik temu antar budaya melalui eksplorasi nilai-nilai universal. Contohnya, bagaimana prinsip moral yang berbeda-beda dapat dikompromikan untuk mencapai perdamaian? 10. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat memberikan landasan konseptual bagi ilmu pengetahuan untuk berkembang, seperti filsafat ilmu yang mengeksplorasi metode ilmiah. Hubungan filsafat ilmu dan agama. Hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama melibatkan interaksi antara 3 cara utama manusia memahami dunia, berpikir kritis dan spekulatif, filsafat, pengetahuan empiris dan rasional, ilmu, serta keyakinan spiritual dan moral, agama. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, keberadaan, dan tujuan hidup. Berikut adalah beberapa aspek hubungan tersebut. 1. Aspek metode. Filsafat menggunakan logika, penalaran kritis, refleksi mendalam, dan analisis abstrak. Tidak mengandalkan eksperimen atau wahyu, tetapi pada argumen rasional. Contoh, seorang filsuf memikirkan apakah realitas hanya materi, tanpa bukti empiris. Ilmu menggunakan metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Bergantung pada data empiris dan pengukuran yang dapat diulang. Contoh, ilmu fisika membuktikan teori gravitasi melalui eksperimen. Agama mengandalkan wahyu, kitab suci, tradisi, dan pengalaman spiritual. Menekankan iman dan keyakinan sebagai metode utama memperoleh kebenaran. Contoh, agama menjelaskan penciptaan dunia berdasarkan kitab suci, bukan eksperimen 2. Objek kajian. Filsafat mempelajari hal-hal mendasar tentang realitas, eksistensi, pengetahuan, moral, dan makna. Bersifat umum dan abstrak, mencakup semua bidang kehidupan. Contoh, apa itu kebenaran? Apa arti keberadaan? Ilmu berfokus pada dunia fisik dan fenomena yang dapat diukur. Berusaha menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dalam realitas material. Contoh, studi tentang atom, ekosistem, atau teori evolusi. Agama berfokus pada nilai spiritual, moral, dan tujuan akhir manusia. Membahas hubungan manusia dengan Tuhan, kehidupan setelah mati, dan makna hidup. Contoh, apa tujuan hidup manusia menurut Tuhan? 3. Sumber pengetahuan. Filsafat berasal dari akal, logika, dan refleksi manusia. Tidak terikat pada pengalaman empiris atau doktrin tertentu. Contoh, pemikiran Aristoteles tentang etika berasal dari refleksi moralnya. Ilmu berasal dari pengamatan empiris, data, dan eksperimen. Memerlukan bukti konkret yang bisa diverifikasi. Contoh, penemuan hukum termodinamika berdasarkan eksperimen laboratorium. Agama berasal dari wahyu, kitab suci, tradisi, dan pengalaman iman. Didasarkan pada keyakinan dan otoritas spiritual. Contoh, kisah penciptaan dunia dalam agama Kristen, Islam, atau Hindu. 6. Hubungan dengan moralitas. Filsafat menjelajahi dasar logis dan universal dari moralitas. Tidak bergantung pada otoritas eksternal, tetapi pada akal. Contoh, etika utilitarianisme mencari kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Ilmu tidak secara langsung menangani moralitas,
tetapi membantu memahami dampak tindakan secara empiris. Contoh, ilmu menjelaskan efek lingkungan dari aktivitas manusia, tetapi tidak menentukan apakah itu benar, atau salah. Agama memberikan panduan moral berdasarkan kehendak Tuhan atau ajaran suci. Menghubungkan moralitas dengan pahala dan hukuman. Contoh, larangan mencuri sebagai perintah Tuhan. 4 tujuan utama. Filsafat memahami realitas, eksistensi, dan nilai melalui akal. Menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tanpa batasan. Contoh, mencari definisi keadilan yang universal. Ilmu menjelaskan dan memprediksi fenomena alam melalui hukum alam. Berfokus pada kemajuan teknologi dan pengetahuan praktis. Contoh, menemukan vaksin untuk mengatasi penyakit. Agama memberikan panduan moral, spiritual, dan makna hidup. Membangun hubungan manusia dengan Tuhan atau entitas transendental. Contoh, menentukan cara hidup yang benar menurut kehendak Tuhan. 5 karakteristik kebenaran. Filsafat. Kebenaran bersifat rasional, dapat diperdebatkan, dan tidak mutlak. Bersedia mempertimbangkan berbagai pandangan yang bertentangan. Contoh, filsuf dapat berdebat tentang keberadaan Tuhan tanpa kesimpulan mutlak. Ilmu. Kebenaran bersifat empiris, terbuka untuk revisi, dan berbasis bukti. Teori ilmiah dapat berubah jika ditemukan bukti baru. Contoh, teori Newton direvisi oleh relativitas Einstein. Agama. Kebenaran bersifat absolut dan didasarkan pada wahyu atau doktrin. Tidak memerlukan pembuktian ilmiah. Contoh, keyakinan tentang kehidupan setelah mati dianggap mutlak dalam agama tertentu. Persamaan antara filsafat, ilmu, dan agama. Pencarian kebenaran, ketiganya berusaha memahami dan menjelaskan realitas, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Pertanyaan fundamental, semua mencoba menjawab pertanyaan besar seperti asal-usul, makna hidup, dan tujuan manusia. Pengaruh pada kehidupan manusia, ketiganya memengaruhi cara manusia berpikir, bertindak, dan hidup. Keterkaitan nilai dan etika, filsafat dan agama menekankan moralitas, sedangkan ilmu memerlukan pedoman etika dalam penerapannya. Titik singgung antara filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat dan ilmu. Filsafat ilmu mengkaji dasar, metode, dan batasan ilmu pengetahuan. Ilmu sering memulai dari pertanyaan filosofis dan menggunakan kerangka berpikir logis. Filsafat dan agama. Filsafat agama membahas dasar rasionalitas keimanan, konsep Tuhan, dan moralitas. Keduanya berusaha memahami makna kehidupan secara mendalam. Ilmu dan agama. Ilmu menjelaskan bagaimana dunia bekerja, sementara agama menjelaskan mengapa dunia ada. Keduanya dapat berdialog dalam menjawab pertanyaan tentang alam semesta, asal-usul, dan tujuan. Sejarah awal perkembangan filsafat. Mitologi kepemikiran filsafat. 1. Dari mitologi ke filsafat. Sebelum munculnya filsafat, masyarakat purba menjelaskan fenomena alam dan kehidupan melalui mitologi, yaitu cerita-cerita tentang dewa, makhluk supernatural, dan kejadian kosmik. Mitologi memberikan makna terhadap asal-usul dunia, manusia, dan kejadian alam, tetapi didasarkan pada kepercayaan dan imajinasi, bukan rasionalitas. Peralihan dari mitologi ke filsafat terjadi ketika manusia mulai meragukan cerita mitologis dan mencari penjelasan yang lebih logis. Menggunakan akal dan pengalaman untuk menjelaskan fenomena alam tanpa mengacu pada intervensi dewa-dewi. Memisahkan keyakinan religius dari penjelasan rasional tentang realitas. Contoh, mitologi Yunani menyatakan bahwa petir berasal dari Zeus, dewa langit. Dalam filsafat awal, fenomena petir dipelajari melalui penyebab material, misalnya pergerakan udara atau panas. Pemikiran-pemikiran filsafat Prasokrates. Filsafat Prasokrates merujuk pada periode awal filsafat Yunani sebelum Sokrates, sekitar abad ke-6 hingga abad ke-5 SM. Pemikiran mereka difokuskan pada penjelasan alam semesta, kosmologi, prinsip dasar realitas, ontologi, dan perubahan. Aliran dan tokoh filsafat Prasokrates. Mazhab Miletos, filsuf alam. Tokoh-tokohnya berasal dari kota Miletos di Ionia. Mereka mencoba menemukan prinsip dasar, arhe, dari segala sesuatu Thales, 62446 SM. Menganggap bahwa air adalah elemen dasar dari segala sesuatu.
menggunakan observasi untuk menyimpulkan hal ini. Anaximandros, 6-10-546 SM, memperkenalkan konsep apeiron yang tak terbatas sebagai sumber segala sesuatu. Anas Imenes, 5-8-5-5-28 SM, berpendapat bahwa udara adalah elemen dasar alam semesta. A. Mazhab Pythagoras. Pythagoras, 5-7-4-9-5 SM, menyatakan bahwa angka adalah prinsip dasar realitas. Alam semesta dipahami melalui harmoni matematika, menggabungkan filsafat dengan elemen spiritual dan etis. Mazhab Herakleitos. Herakleitos, 5-3-5-4-7-5 SM, menyatakan bahwa perubahan adalah esensi dari segala sesuatu, pantarhei, segalanya mengalir. Api dianggap sebagai simbol perubahan dan elemen dasar alam. Pertentangan adalah hukum dasar kosmos, misalnya panas dingin, terang gelap. B. Mazhab Elea. Fokus pada konsep keberadaan dan mempertanyakan realitas perubahan. Parmenides, 5-1-5-4-50 SM, menyatakan bahwa realitas adalah sesuatu yang tetap, dan perubahan adalah ilusi, segala sesuatu yang ada bersifat tunggal dan tidak berubah. Zeno dari Elea menggunakan paradoks, seperti paradoks Achilles dan kura-kura, untuk menunjukkan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin. Empedokles dan teori 4 elemen. Empedokles, 4-9-4-4-3-4 SM, mengemukakan bahwa segala sesuatu terdiri dari kombinasi 4 elemen, tanah, air, udara, dan api. Perubahan terjadi karena cinta, persatuan, dan pertikaian, perpecahan di antara elemen-elemen tersebut. Anaxagoras. Anaxagoras, 504-28 SM, menjelaskan bahwa alam semesta terdiri dari partikel kecil yang disebut benih atau nous, pikiran. Pikiran adalah kekuatan pengatur kosmos. Mazhab atomisme. Leukipos dan Demokritos menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari atom-atom kecil yang tidak dapat dibagi dan bergerak dalam kehampaan. Perubahan terjadi karena kombinasi dan perpecahan atom. Filsafat sebagai induk pengetahuan. Filsafat dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan karena semua cabang ilmu pada awalnya lahir dari pertanyaan-pertanyaan filosofis. Filsafat bertugas menggali pertanyaan fundamental tentang realitas, kebenaran, eksistensi, dan pengetahuan yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. A. Awal mula ilmu sebagai bagian dari filsafat. Dalam masa Yunani kuno, tidak ada pemisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Semua studi tentang alam, manusia, dan realitas dianggap bagian dari filsafat. Misalnya, Aristoteles mempelajari berbagai bidang seperti biologi, fisika, politik, dan etika sebagai bagian dari filsafat. B. Pemisahan ilmu dari filsafat. Pemikiran filosofis menghasilkan metode rasional dan sistematis yang akhirnya menjadi dasar untuk ilmu pengetahuan. Proses pemisahan ini terjadi melalui observasi empiris. Ketika manusia mulai mengamati alam secara sistematis, ilmu alam seperti fisika, biologi, dan astronomi mulai berkembang. Contoh, Copernicus dan Galileo memisahkan studi astronomi dari kosmologi filosofis. Proses munculnya ilmu dari filsafat dapat dijelaskan melalui hubungan erat antara keduanya dalam upaya memahami dan menjelaskan realitas. Berikut adalah tahapan utama yang menggambarkan bagaimana ilmu muncul dari filsafat. 1. Awal, filsafat sebagai induk ilmu. Filsafat adalah cabang pemikiran yang mengkaji pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, dan realitas. Di masa awal peradaban, filsafat mencakup semua upaya manusia untuk memahami alam semesta, termasuk yang kini kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. 2. Pertanyaan rasional. Para filsuf awal, seperti Thales, Socrates, dan Aristoteles, mulai mempertanyakan fenomena alam dan kehidupan dengan menggunakan logika dan rasionalitas. Mereka tidak puas dengan jawaban mitologis dan mencari penjelasan yang dapat diuji melalui akal. 3. Spesialisasi pengetahuan. Seiring waktu, sebagian dari kajian filsafat menjadi lebih terfokus dan spesifik. Misalnya, filsafat alam, natural philosophy, menjadi cikal bakal ilmu-ilmu alam seperti fisika, biologi, dan kimia. Filsafat sosial berkembang menjadi ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, dan antropologi.
logika dan metafisika menginspirasi perkembangan matematika dan ilmu komputer. 4. Metode ilmiah. Filsafat memberikan dasar untuk metode ilmiah, yaitu cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Filsuf seperti Francis Bacon dan René Descartes menekankan pentingnya metode rasional dalam memahami dunia yang menjadi dasar ilmu modern. 5. Pemisahan ilmu dan filsafat. Ketika metode ilmiah terbukti berhasil, banyak cabang filsafat bertransformasi menjadi disiplin ilmu independen. Meski demikian, filsafat tetap relevan sebagai alat untuk mengevaluasi prinsip dasar dan batasan ilmu. 6. Hubungan simbiosis. Hingga kini, filsafat terus memengaruhi ilmu pengetahuan, khususnya dalam etika ilmu, mengevaluasi implikasi moral dari penemuan ilmiah. Epistemologi menelaah cara kita memperoleh dan memvalidasi pengetahuan ilmiah. Paradigma ilmu menantang dan merevolusi pemahaman ilmiah seperti yang dilakukan Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions. Perkembangan ilmu pengetahuan. A. Periode Yunani kuno. Pemikiran awal tentang alam semesta oleh filsuf Prasokrates seperti Thales, Herakleitos, dan Parmenides. Aristoteles menciptakan sistem klasifikasi ilmiah pertama dan konsep logika. B. Periode abad pertengahan. Ilmu pengetahuan berkembang dalam konteks agama, dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan Islam. Filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenna, dan Ibn Rushd, Averroes, mengembangkan filsafat Aristotelian. Ilmu mulai difokuskan pada hubungan antara iman dan rasio. C. Renaissance dan revolusi ilmiah, abad ke-15-17. Kebangkitan kembali pemikiran kritis dan rasionalisme. Revolusi ilmiah dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton. Perkembangan metode ilmiah oleh Francis Bacon, empirisme, dan René Descartes, rasionalisme. D. Periode modern, abad ke-18-19. Ilmu-ilmu alam, teori evolusi Darwin, termodinamika, dan kimia modern. Ilmu sosial, pemikiran Auguste Comte memunculkan sosiologi sebagai ilmu mandiri. E. Abad ke-20 hingga sekarang. Penemuan besar di bidang fisika, relativitas Einstein, mekanika kuantum. Revolusi teknologi dan biologi, DNA, komputer, kecerdasan buatan. Ilmu sosial dan humaniora berkembang dengan pendekatan interdisipliner. Mengenal filsafat klasik. Pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik mengacu pada periode pemikiran filsafat Yunani kuno yang berkembang antara abad ke-5 SM hingga awal abad Masehi. Periode ini menjadi dasar dari filsafat barat, ditandai dengan lahirnya pemikiran mendalam tentang etika, politik, epistemologi, dan metafisika yang diajukan oleh tokoh-tokoh besar seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat klasik bertujuan memahami realitas melalui akal budi, rasionalitas, dan mengajukan pertanyaan fundamental tentang hidup, kebenaran, dan keadilan. Pokok pikiran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. 1 Sokrates, 469-399 SM. Sokrates adalah filsuf besar yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Barat. Ia tidak menulis karya sendiri, tetapi ajarannya dikenal melalui murid-muridnya, terutama Plato. Pokok pikiran Sokrates. Metode dialektika. Sokrates menggunakan metode bertanya-jawab untuk menggali kebenaran dan menantang asumsi. Proses ini dikenal sebagai metode Sokratik, bertujuan mengarahkan orang pada pemahaman yang lebih mendalam. 2 Plato, 427-347 SM. Plato adalah murid Sokrates dan pendiri Akademia, sekolah filsafat pertama. Ia dikenal melalui karya-karyanya seperti Republik, Apologia, dan Phaedo. Pokok pikiran Plato. Teori dunia ide, forms. Plato membedakan antara dunia nyata, sensory world, yang bersifat sementara dan dunia ide, world of forms, yang abadi. Dunia ide adalah tempat konsep-konsep universal seperti keadilan, keindahan, dan kebaikan. Negara ideal, The Republic. Dalam karyanya Republik, Plato menggambarkan negara ideal di mana filsuf menjadi pemimpin, philosopher king. Ia membagi masyarakat menjadi 3. Pokok pikiran Plato.
Teori dunia ide, teori bentuk atau e-forms. Plato berpendapat bahwa dunia material yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih tinggi. Dunia ide, forms, adalah dunia yang sempurna, abadi, dan tidak berubah, sementara dunia fisik bersifat sementara dan penuh ketidaksempurnaan. Misalnya, bentuk ideal dari keadilan, kebaikan, atau keindahan ada dalam dunia ide, sedangkan dunia fisik hanya mencerminkan bentuk-bentuk tidak sempurna dari konsep-konsep tersebut. Teori pengetahuan, epistemologi. Plato berpendapat bahwa pengetahuan sejati hanya bisa dicapai melalui rasio dan intelek, bukan melalui pengalaman inderawi. Pengetahuan berasal dari memahami bentuk-bentuk yang abadi di dunia ide. Keadilan dalam negara, politik. Dalam republik, Plato mengembangkan pandangannya tentang negara ideal. Negara harus dikelola oleh para filosof raja, yaitu pemimpin yang bijaksana dan berpengetahuan. Masyarakat yang ideal dibagi dalam 3 kelas: penguasa, para filsuf, prajurit, dan produsen. 4 pokok pikiran Aristoteles. Metafisika dan teori substansi. Aristoteles berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada memiliki substansi atau esensi yang menjadi intinya. Berbeda dengan Plato yang percaya pada dunia ide, Aristoteles lebih fokus pada realitas fisik dan empiris. Ia membagi eksistensi menjadi materi dan bentuk yang saling terkait. Logika dan metode deduktif. Aristoteles mengembangkan logika formal yang dikenal sebagai silogisme. Ia mengembangkan prinsip-prinsip deduktif untuk mencapai kebenaran yang menjadi dasar bagi metode ilmiah. Etika dan tujuan hidup. Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai eudaimonia, kebahagiaan atau kesejahteraan yang dicapai melalui kebajikan, virtue. Kebajikan adalah kehidupan yang dijalani sesuai dengan rasio, dan kebahagiaan terjadi ketika seseorang hidup secara rasional dan seimbang. Mengenal filsafat klasik. Pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik mengacu pada periode pemikiran filsafat Yunani kuno yang berkembang antara abad ke-5 SM hingga awal abad Masehi. Periode ini menjadi dasar dari filsafat barat, ditandai dengan lahirnya pemikiran mendalam tentang etika, politik, epistemologi, dan metafisika yang diajukan oleh tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat klasik bertujuan memahami realitas melalui akal budi, rasionalitas, dan mengajukan pertanyaan fundamental tentang hidup, kebenaran, dan keadilan. 2 faktor munculnya filsafat Islam. Filsafat Islam mulai berkembang pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi, seiring dengan kemajuan peradaban Islam dan interaksi dengan budaya lain. Faktor-faktor yang mendorong munculnya filsafat Islam antara lain: A. Penerjemahan karya-karya filsafat Yunani. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terjemahan besar-besaran karya-karya filsuf Yunani, seperti karya-karya Aristoteles, Plato, dan Plotinus, ke dalam bahasa Arab memicu lahirnya pemikiran filosofis Islam. Baitul Hikmah, House of Wisdom, di Baghdad menjadi pusat utama penerjemahan dan pembelajaran karya-karya filsafat Yunani dan Persia. B. Perkembangan ilmu pengetahuan. Munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan dalam bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan kimia, turut mendorong pemikiran rasional dan ilmiah dalam konteks filsafat. C. Pengaruh agama Islam. Agama Islam, dengan ajaran tentang Tuhan, Allah, ciptaannya, dan tujuan hidup manusia, memberikan landasan kuat bagi perkembangan filsafat Islam yang menggabungkan teologi dan filsafat rasional. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama, sementara para pemikir muslim berusaha menafsirkan dan memahami kedalaman ajaran tersebut. D. Dialog antar budaya. Filsafat Islam berkembang dalam konteks interaksi antara budaya-budaya besar dunia, termasuk budaya Yunani, Persia, India, dan Mesir. Ini membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran baru dalam bidang metafisika, etika, dan pengetahuan. E. Kemajuan dalam ilmu teologi. Dalam tradisi Islam, teologi, ilmu kalam, berperan penting dalam merumuskan konsep-konsep Tuhan, penciptaan alam, dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Pemikiran rasional yang digunakan dalam teologi berkontribusi besar terhadap filsafat Islam. Objek filsafat Islam. 3 objek filsafat Islam. Objek utama filsafat Islam meliputi berbagai aspek penting kehidupan manusia dan alam semesta, dengan pendekatan rasional dan religius. Beberapa objek filsafat Islam yang utama adalah A. Tuhan, Allah, dan ketuhanan.
Pemikiran tentang Tuhan sebagai satu-satunya yang Maha Esa, dengan konsep tauhid yang mendalam, menjadi objek utama filsafat Islam. Filsuf Islam merenungkan sifat-sifat Tuhan, hubungannya dengan alam semesta, dan cara manusia dapat mengenal Tuhan. B. Penciptaan alam dan kosmos. Filsafat Islam menyelidiki asal-usul alam semesta, hukum-hukum yang mengatur alam, serta peran Tuhan dalam penciptaan dan pengaturannya. Pemikiran filsafat Muslim tentang penciptaan alam. Filsuf Muslim mengembangkan berbagai pandangan tentang penciptaan alam, berdasarkan ajaran Islam yang menganut konsep penciptaan oleh Tuhan. Beberapa pandangan penting tentang penciptaan alam menurut filsuf Muslim antara lain. A. Al-Farabi, 872950 M. Al-Farabi, seorang filsuf Muslim besar, mengikuti tradisi filsafat Yunani, khususnya pemikiran Aristoteles dan Plotinus, tetapi dia memadukannya dengan ajaran Islam. Al-Farabi berpendapat bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan melalui proses emanasi. Tuhan adalah sumber utama dari segala sesuatu, dan alam semesta berasal dari Tuhan melalui serangkaian tahapan atau emanasi. Alam ini berisi makhluk-makhluk yang mengikuti hukum-hukum tertentu, yang pada dasarnya merupakan refleksi dari pemikiran Tuhan. B. Ibn Sina, Avicenna, 981037 M. Ibn Sina mengemukakan pandangan yang lebih sistematik tentang penciptaan alam dalam teori emanasi dan metafisika. Ia menyatakan bahwa Tuhan adalah sebab pertama yang menyebabkan segala sesuatu ada, dan alam semesta tercipta sebagai akibat dari kehendak Tuhan. Ibn Sina berpendapat bahwa alam semesta ini merupakan sebuah kedatangan yang berurutan dari suatu kedalaman kesempurnaan, dengan Tuhan sebagai sebab utama yang menciptakan segala sesuatu tanpa memerlukan perantara. C. Al-Ghazali, 10581111 M. Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf besar, berpendapat bahwa penciptaan alam tidak dapat dijelaskan dengan logika semata. Menurutnya, Tuhan menciptakan alam secara langsung dan terus-menerus melalui kekuasaannya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi bahwa alam semesta wabarakatuh. bergerak melalui hukum sebab akibat alami. Baginya, alam semesta ini adalah ciptaan yang tidak terlepas dari kuasa Tuhan yang selalu aktif menciptakan. D. Ibn Rushd, Averroes, 11261198 M. Ibn Rushd mengembangkan teori penciptaan yang menggabungkan rasio dan wahyu, menganggap alam semesta sebagai entitas yang tidak hanya mencerminkan hikmah ilahi, tetapi juga berfungsi sesuai dengan hukum alam yang rasional. Sebagai seorang Aristotelian, Ibn Rushd memandang alam semesta ini mencerminkan kebijaksanaan Tuhan yang dapat dipahami melalui akal manusia dan observasi ilmiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.